Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nopita dengan NIM 112210983. Di sini saya akan membuat video UAS tentang komunikasi dan negosiasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian tujuan bisnis tertentu. Komunikasi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu negosiasi bisnis adalah proses komunikasi interfektif antar dua pihak atau lebih berupaya mencapai kesepakatan dalam situasi yang mengandung perbedaan kepentingan dengan cara tawar-menawar dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang saling menguntungkan. Yang ketiga, manfaatnya dalam mendukung keberhasilan kerja dan relasi bisnis adalah itu ada empat. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar pihak. Yang kedua, permudah penyelesaian konflik. Yang ketiga, membangun dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi yang bersedia di tempat kerja. Yang pertama itu komponen komunikasi. Komunikasi pengiriman pesan, media atau saluran komunikasi, komunikasi penerimaan pesan, dan umpan balik. Yang kedua, saluran komunikasi dapat berupa komunikasi tatap muka, telepon, email, pesan instan, rapat, atau media sosial internal perusahaan. Yang ketiga, gaya komunikasi bisa bersifat formal atau informal, langsung atau tidak langsung, tergantung budaya struktur organisasi. Gaya komunikasi efektif memerlukan penyesuaian dengan karakter lawan bicara untuk menghindari miskomunikasi. Jadi di sini ada contoh pengalaman komunikasi atau negosiasi di tempat kerja saya. Di bagian administrasi perusahaan tempat saya bekerja terjadi kebutuhan mendesak untuk percepat proses pengajuan anggaran agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal. Namun terdapat ketidaksesuaian data antar divisi administrasi dan keuangan terkait jumlah anggaran yang harus diajukan. Pihak yang terlibat tim administrasi, pengajuan anggaran, dan tim keuangan penerimaan dan peninjauan anggaran. Jadi untuk mencapai kesepakatan terkait jumlah anggaran yang tepat dan mempercepat proses pengajuan sehingga tidak dapat menghambat jalannya proyek. Jadi komunikasi di bagian administrasi adalah bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk menunjukkan kelancaran proses kerja dan mencapai tujuan organisasi. Komunikasi di bagian administrasi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, menggunakan gaya komunikasi yang formal dan persuasif, serta memanfaatkan saluran komunikasi yang tepat seperti rapat tatap muka dan email resmi sebagai dokumentasi. Jadi hambatan yang sering muncul biasanya berupa ketidaksamaan data, perbedaan relasi antar tim, serta kurangnya koordinasi yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Solusi yang efektif meliputi klarifikasi data bersama, menguatkan koordinasi melalui komunikasi rutin, serta menerapkan prosedur komunikasi yang berterstruktur yang penggunaannya teknologi komunikasi real time untuk memastikan informasi tersampaikan tepat waktu. Dengan komunikasi yang dikelola dengan baik dan bagaimana administrasi produktivitas dapat meningkatkan hubungan kerja antar staf menjadi lebih harmonis, komplikasi
cepat berkurang dan mengambil keputusan menjadi tepat sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Jadi analisis proses komunikasi atau negosiasi. Yang pertama ada gaya, strategi, dan saluran komunikasi. Gaya komunikasi yang digunakan adalah formal, persuasif dengan mendekatkan mencapai solusi bagai kedua tim. Jadi yang strategi diterapkan berupa penyampaian data lengkap dan jelas mengenai kebutuhan anggaran serta mendengarkan masukan dari tim keuangan yang terbuka. Saluran komunikasi dilakukan melalui rapat tatap muka dan email resmi sebagai dokumentasi. Jadi yang kedua, hambatan yang muncul dan solusinya. Hambatannya yaitu ketidaksesuaian data informasi tak menyeluruh, menyulitkan proses persetujuan juga. Jadi perbedaan prioritas dan persepsi antar tim memicu ketergantungan. Jadi solusinya dilakukan klarifikasi data bersama menyesuaikan dokumen anggaran dan penguatan koordinasi melalui komunikasi rutin sampai mencapai kesepakatan. Jadi studi kasus laporan bisnis 5W plus 1H tentang insiden komunikasi antar tim sales dan tim warehouse, yaitu yang pertama what apa terjadi keterlambatan pengiriman sehingga selama 2 hari. Dewan kapan Senin 30 Mei 2025 setelah libur long weekend, where itu di mana perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi itu siapa, tim sales, tim warehouse, atau tim eh, konsumen. Jadi WM itu mengapa kok miskomunikasi dan koordinasi yang kurang efektif selama masa libur. How itu bagaimana tim sales tidak mendapatkan update stok terbaru dari warehouse sehingga terjadi kesalahjadwalan pengiriman. Jadi yang pertama itu apa yang terjadi? Terjadi komunikasi antar tim sales dan tim warehouse yang mengakibatkan pengiriman barang ke pengelanggan terlambat 2 hari. Tim warehouse mengirim barang sudah dikirim sesuai, sedangkan tim warehouse belum menerima instruksi pengiriman yang lengkap. Yang kedua, how. Jadi siapa yang terlibat? Jadi tim sales berlangsung jadwal mencatat dan memproses pesanan dan pelanggan. Tim warehouse bertanggung jawab menyiapkan dan mengirim barang sesuai instruksi dan dari tim sales. Jadi pelanggan konsumen ini klien besar yang memesan dalam jumlah besar dan memiliki tenggalan pengiriman ketat. Jadi, when itu kapan insiden terjadi? Jadi, insiden terjadi pada minggu pertama bulan Juli 2025, tepatnya pada tanggal 3 Juli ketika pengiriman barang seharusnya dilakukan. Jadi, yang keempat itu where, di mana insiden terjadinya di kantor pusat perusahaan tempat tim sales berada dan gudang utama perusahaan di daerah industri Bekasi, jadi tempat tim warehouse beroperasi. Yang kelima itu way. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Tim sales memasuki pesan ke sistem RAV, tetapi tidak mengirim notifikasi atau konfirmasi email tim warehouse. SOP perusahaan mengandalkan sistem manual untuk pengecekan harian dan tim warehouse tidak mengecek sistem pada hari itu. Karena supervisor sedang cuti, tidak adanya remember otomatis atau intergasif yang meningkatkan pengiriman mendesak. Yang keenam itu how, bagaimana dampak dan penyelesaiannya. Dampaknya pelanggan kecewa dan mengajukan komplain resmi. Citra proses
perusahaan sempat terganggu. Jadi potensi denda keterlambatan senilai 5 juta berdasarkan kontrak SLA. Penyelesaiannya yaitu perusahaan meminta maaf secara resmi dan memberikan diskon 10% sebagai bentuk goodwill. Jadi tim IT diminta membuat sistem notifikasi otomatis antara modul sales dan warehouse di RAV. SOP terbaru, jadi sekarang setiap pesanan harus disertai email konfirmasi dan ditandatangani oleh supervisor kedua tim. Jadi insiden ini menyoroti tentang komunikasi lintas departemen, sistem yang terintegrasi, dan SOP yang solid, ya, yang mengandalkan komunikasi, informasi atau asumsi dapat menyebabkan kerugian finansial dan refuliitasi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih ininya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.